Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saya Joyce Meyer. Saya telah melihat kuasa Allah mengubah hidup saya dan Dia akan melakukannya untukmu. Saat Allah mulai mengubahmu, ini selalu berarti bahwa saudara harus untuk meninggalkan suatu hal dan menggenggam hal lain. Saudara paham ini? Saudara perlu untuk tanggalkan sesuatu dan ini mungkin yang saudara ingin simpan. Dan mungkin Allah ingin saudara tinggal di tempat yang ingin saudara tinggalkan. Atau tinggalkan yang sudah nyaman. Entahlah. Mungkin saudara tak ke gereja di sini tapi ada di gereja mati di suatu tempat. Saudara tak pelajari apapun, tapi semua sahabatmu pergi ke sana jadi saudara tidak ingin pergi dan buat ibumu marah dan nenek marah jika saudara tinggalkan. Jadi saudara hanya tinggal di sana dan tidak bertumbuh seumur hidup. Saya punya buku di sini yang saya baca tentang iblis. Saya putuskan akan menulis buku tentang iblis. Iblis itu nyata. Ada begitu banyak hal yang baik di dalam buku ini, tapi satu hal yang dikatakan di sini adalah iblis biasanya datang lebih dulu daripada pengkhotbah atau jemaat yang duduk di bangku gereja. Dan jika saudara ingin singkirkan dia, yang perlu saudara lakukan adalah tidak melakukan apapun kecuali berkhotbah tentang legalisme dan ortodoksi yang mati dari mimbar, maka ia akan pergi dan datangi gereja lain di mana mereka berusaha menolong orang. Jadi mungkin saudara tahu, entahlah mungkin Allah berurusan denganmu. Kau tak belajar apapun di sini. Kau perlu pergi ke gereja yang liar dan gila di sana. Kau tahu di mana mereka sungguh menyembah, mengangkat tangan, dan mungkin sedikit menari-nari. Saudara tahu, saya tak akan pergi ke sana dan bergaul dengan orang Pentakosta yang gila itu. Bukan juga artinya saudara harus ke gereja Pentakosta, tapi saya tak peduli gereja seperti apa yang saudara datangi, tapi harus ada kehidupan di dalamnya. Dan khotbah yang saudara dengar harus mengubahmu. Dan saudara bisa saja duduk di sana dan jadi nyaman dan berpikir hidup saya hebat saat ini. Putriku membagikan artikel di minggu lalu. Saya belum membaca semuanya, tapi ia memberitahuku sebagian. Dan pendeta ini tinggalkan jabatan setelah 20 tahun. Dan katanya ia pergi karena ia akhirnya sadar bahwa orang yang ia khotbahkan tidak ingin berubah. Mereka hanya senang diberitahu bahwa mereka sudah cukup ada di titik hidup saat ini. Dan saya suka membuat orang merasa sedikit tidak nyaman saat saya khotbah. Saya senang membuat orang sedikit merasa gelisah. Maksudku, kuharap saudara punya semacam keyakinan dari khotbahku. Kita perlu pergi ke gereja karena kita ingin dengar hal yang akan mengubah kita, yang akan membuat diri kita lebih seperti Kristus. Roma 8 ayat 29 berkata, semua orang dipilihnya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Nah, kata dipilih bukan artinya hal ini akan otomatis terjadi, maksudnya adalah ini kehendak Allah. Ia tetapkan pikirannya, inilah keputusanku. Aku ingin engkau diubahkan menjadi serupa Yesus Kristus. Ya, ini akan perlu banyak perubahan dan kerja keras. Jadi Allah berkata, ya kau tak bisa melakukan, aku akan memberimu Roh Kudus. Dan ia akan lakukan. Namun ini tak akan terjadi karena kita terus mau untuk tetap hidup nyaman. Sulit untuk menanggalkan hal-hal yang saudara tak mau lepaskan.
Mungkin ada beberapa orang di hidupmu yang saudara tak perlu ajak bergaul lagi. Mungkin saudara makan siang 2 kali seminggu dengan tukang gosip. Dan yang mereka lakukan adalah nyinyir dan mengeluhkan semua urusan pekerjaan. Saudara tidak butuh itu. Saudara tak perlu hanya duduk dan biarkan seseorang menumpahkan sampah kepadamu. Ya, tapi saya tidak mau makan sendiri. Ya, kenapa tidak? Dirimu mungkin teman yang lebih baik dari orang-orang yang bergaul denganmu. Saya suka diriku, saya cukup cocok dengan diriku sekarang. Berapa banyak saudara tahu bahwa saudara bergaul dengan orang-orang salah, mereka bisa meracunimu dan membuatmu tidak bisa maju, menahanmu dari bertumbuh dalam Allah. Dengar, jika saudara mau berhenti jadi orang pelit, bergaulah dengan para pemberi. Bergaulah dengan orang-orang positif, bukan orang-orang yang negatif. Ya, aku tak mau sakiti perasaan mereka. Saya serius, kita perlu mengatakan, Tuhan, apa yang kau ingin ubah di hidupku? Lalu putuskan segera. Biarkan terasa sakit. Saudara tak bisa berubah tanpa ada rasa sakit. Penyaliban daging itu menyakitkan. Saya tak akan bohongi saudara, menyakitkan. Saya ingat waktu saya terbaring di lantai memegangi kaki mejaku. Saat Allah memintaku menjadi istri yang tunduk. Saudara tahu setelah dilecehkan secara seksual oleh seorang pria, saudara tidak tahu betapa beratnya bagiku untuk mempercayai seorang pria memutuskan untukku. Dan aku hanya katakan, Tuhan, tolong. Ikat aku di altar manapun, tapi aku hanya ingin kehendak-Mu, tapi ini menyakitkan, kurasa aku tak bisa tahan terhadapnya. Ia tahu betapa inginnya saya menjadi seperti Yesus. Tapi tak ada yang mengajariku caranya. Saya berusaha mengajarimu bagaimana bisa berubah. Amin. Saya tak ingin menjadi tipe pengkhotbah yang memberitahu saudara yang harus dilakukan dan saudara pulang berpikir ini ide yang bagus tapi tidak tahu bagaimana mengaplikasikannya dalam hidup. Jadi ku beritahu, pulanglah. Habiskan waktu bersama Allah setiap pagi sebelum melakukan hal yang lain. Saya tak peduli jika hanya 5 menit. Mulailah harimu dengan Allah. Maksudku lebih baik saudara habiskan waktu dengan Allah dibanding menontonku di TV. Jika saudara harus pilih antara kami, pilihlah Dia. Dan katakanlah, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Aku ingin menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan puas hanya dengan berkompromi secara nominal. Ya, saya pergi ke gereja. Ya, saya bisa saja duduk di garasi seharian namun tak pernah menjadi mobil. Maksudku, saudara bisa, hanya karena saudara duduk di gereja bukan artinya saudara Kristen. Seorang Kristen adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Jika seseorang mau mengikut aku dan menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Berapa banyak pesan yang saudara dengar di gereja tentang sangkal diri? Maksudku kita perlu doktrin yang baik, tapi begitu saudara menerimanya, saudara perlu belajar bagaimana hidup dan bertindak seperti seorang manusia. Thomas Fuller berkata, semua hal itu sulit sebelum mereka jadi mudah. 2 Korintus 5 ayat 20-21. Kami ini adalah utusan Kristus. Saya lebih menyukai versi terjemahan Amplified, jadi saya akan minta ini ditampilkan. Dikatakan kita adalah wakil pribadi Kristus
Dan Ia sedang menyampaikan ajakannya kepada dunia melalui kita. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kita adalah duta-duta Kristus. Seakan-akan Allah menasihati melalui kita. Kita sebagai wakil pribadi Kristus memohon kepada saudara demi namanya supaya menerima kasih karunia-Nya dan diperdamaikan dengan Allah. Allah sedang menyampaikan seruannya kepada dunia melalui kita. Wow, saudara tak perlu bergelar pendeta di depan nama untuk bisa melayani. Semua orang, jika saudara orang percaya, saudara melayani. Saudara dalam pelayanan sepenuh waktu, karena artinya kemanapun saudara pergi, saudara mewakili Kristus. Saudara ramah pada sesama, mengasihi, mengampuni. Saya punya kisah yang kuceritakan yang kupikir akan menegaskan poin ini. Kami sudah mengadakan pertemuan di St. Louis dan saya selalu lelah setiap setelah pertemuan dan dahulu saya lakukan 5 sesi, bukan 3. Dan kami datang ke restoran untuk makan. Dan situasi sangat ramai, kami sudah pesan meja, tetapi saat kami tiba kata mereka tidak melayani reservasi. Tapi kami sudah pesan meja, kami tidak layani reservasi. Mengapa kau tadi terima reservasi dari kami? Jadi saudara bisa merasa darahmu mulai, lalu saudara akan, berapa banyak saudara merasa darahmu mendidih? Di sanalah saudara harus menggagalkannya. Jadi kami harus tunggu 45 menit untuk mendapat meja. Lalu ada pelayan menerima pesanan minum kami dan ia datang dengan nampan besar berusaha menyeimbangkan semua gelas kopi, air, teh dan semua di dalamnya. Dan ia menabrak tembok dan menumpahkan semuanya ke atas Dave. Kejastelannya yang mahal. Dave manis sekali. Katanya, tidak apa-apa, jangan khawatir akan ini. Ini bukanlah kesalahanmu, memang ramai di sini. Ia bahkan memanggil sang manajer dan berkata, saya tak mau ia kena masalah, ini bukan kesalahannya. Dan saya mungkin sedang menunggu mengatakan beberapa hal lainnya, tapi kupikir ya, tutup mulut, saya tidak seramah dirinya. Jadi, ia kembali dengan kelompok minuman kedua dan kau bisa lihat bahwa ia baru saja habis menangis. Dan katanya, saya memohon maaf. Ia membungkuk dan menatapku dan berkata, saya sangat canggung saat melihatmu karena saya baru saja menontonmu di TV. Dan dalam hatiku katakan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih bahwa saya tidak mengamuk di tempat ini, terima kasih. Dan lihat, inilah yang terjadi. Saudara tempel stiker rohani di mobilmu supaya semua orang bisa melihatnya. Kita akan cari tahu. Kita sedang diperhatikan. Dan dunia meneriakkan munafik, munafik, munafik. Saya tidak ke gereja karena penuh dengan orang yang munafik. Ya, mengapa tidak kau masuk saja dan mengubah kita semua? Atau jadi munafik dengan kami? Entahlah. Lalu di ayat 21, sebuah ayat yang mengubah hidupku. Ia yang tak mengenal dosa, telah dibuat berdosa. Ia bukan hanya mengambil dosa kita, ia menjadi dosa. Bisakah saudara bayangkan betapa buruknya ini bagi Sang Suci Yesus? Bahwa kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Ia ambil dosa kita dan memberi kita kebenaran. Jadi, saudara dibenarkan dengan Allah. Bukan karena saudara lakukan semua yang benar, namun karena saudara dalam Kristus.
Oke, jadi izinkanku menunjukkan cara kerjanya. Amanda, bawakanlah barangku ke sini. Yuhu. Oke, saya harus melepas mantelku, saudara bisa melihat ototku saya berolahraga. Lihatlah. Tentu saja saya masih punya yang bisa dipamerkan juga. Oke, nah inilah kondisi kita sebelumnya. Kain, usang, rantai, terikat, hidup berantakan. Seberapa banyak saudara kurang lebih begini? Saudara menemukan, ya Yesus hampiri hidup kita dan Ia ambil ini. Dan Ia memberi kita kebenarannya. Namun, ada masalah, ini terlalu besar buat kita. Nah, ini pelajaran yang baik jika saudara mengerti. Jadi, kita menerima, namun ini tidak pas. Jadi tebak bagaimana kita harus tumbuh di dalamnya. Dan setiap tahun saudara di dalam Kristus, hidupmu berkembang lebih baik, dan lebih baik. Namun saudara masih bertumbuh di dalamnya, saudara masih bisa katakan ini milikku. Karena ini milikmu, saudara mendapatkan, semua katakan mendapatkan. Lihat, saudara perlu mulai mengatakan yang firman katakan tentangmu. Terima kasih Amanda. Saudara perlu mulai mengatakan yang firman katakan tentangmu. Dan percaya yang firman katakan sebelum melihat. Berapa banyak saudara berpikir bisa melakukannya? Nah, ini akan menjadi perubahan besar. Itu akan jadi perubahan besar. Dan iblis akan memberitahumu, kau gila. Oh ya, ia sangat sibuk. Saudara pikir dirimu sibuk? Mari ku beritahu. Di sini, di dalam buku dikatakan, kau pikir kau sibuk? Iblis adalah karakter yang sibuk. Ia sibuk. Ia selalu bekerja. Oh, ada begitu banyak hal baik di sini. Saya tak berani mencoba bahas semuanya. Ini bicara tentang gereja hari ini. Dan saat ku katakan gereja, saya tak bicarakan gereja ini atau gereja di ujung jalan atau gerejamu. Saya bicara tentang gereja dimanapun, gereja. Gereja, kesuksesan gereja tidak seharusnya diukur lewat jumlah jemaat yang datang ke sana atau oleh berapa banyak cabang yang saudara miliki atau berapa banyak uang, kehebatan paduan suara, kefasihan sang pendetanya, dari keindahan gedungnya. Ini harus diukur dari jiwa-jiwa yang diselamatkan dan apakah orang-orang di mimbar menjadi lebih kudus setiap saat. Dan demikianlah, inilah yang menentukan apakah gereja ini sukses ataukah tidak. Apakah diurapi? Adakah hadirat Allah di sana? Kekudusan bukanlah kata yang kuno. Surga itu ada, neraka itu ada, iblis itu ada. Kita punya otoritas terhadap iblis, tapi kita harus berjalan di dalamnya. Tak perlu ia jalani hidup kita, tapi kita harus cukup cerdas untuk mengenalinya. Dan ku beritahu saudara, saudara tak pernah melihat siapapun yang lebih curang dan licik dari iblis. Saudara akan dapat masalah dan ia akan membuatmu salahkan Allah. Tak ada yang lebih disenangkan dari membuat seorang Kristen berpikir Allah adalah sumber masalah mereka. Allah bukanlah masalahmu, Ia jawabanmu. Amin. Allah tidak mematahkan kakiku di ruang gantiku. Saya jatuh dan alami patah kaki karena berusaha mengangkat telepon. Disinilah saya dengan tongkatku dan teleponku berbunyi di belakang sini dan kakiku patah. Jadi,
Allah tak patahkan kakiku. Ia menyembuhkannya. Saudara tahu Alkitab memberitahu kita untuk mengenakan dan menanggalkan. Saya suka itu. Dikatakan kenakanlah Kristus. Kenakan manusia baru, tanggalkan manusia lama. Kenakan perlengkapan senjata Allah. Ya, bagaimana mengenakan hal yang bersifat spiritual, dikatakan kenakanlah kasih. Bagaimana mengenakan kasih? Saudara ingin kujelaskan bagaimana? Ambil waktu di pagi hari dan duduklah dan pikirkanlah dirimu penuh kasih hari itu. Dan mintalah Allah menolongmu. Dan pikirkanlah orang-orang di sekitarmu dan bagaimana saudara bisa membangun dan menguatkan mereka. Dan saudara memikirkan sebagaimana seseorang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Ayo saudara, mengenakan sambil memikirkan hal-hal ini. Saya tak pernah berjalan ke ruang gantiku dan pakaianku langsung terpakai di tubuh. Saya memikirkan yang akan saya pakai. Terkadang saya akan pilih 2 atau 3 baju dan menggantungkan mereka di gantungan. Dan saya akan mencoba satu baju dan jika tidak terlihat baik maka akan kutanggalkan dan coba yang lain. Ya, beberapa orang percaya perlu melihat ke cermin. Karena mereka punya tingkah laku yang cukup buruk. Mari bicarakan salah satu hal favoritku selama 1 menit. Entah berapa banyak orang di sini yang punya seseorang di hidupmu yang perlu saudara ampuni akibat sesuatu. Mungkin maksudku kecuali hidupmu lebih baik di sini di Louisiana dibanding di bagian bumi yang lain. Mungkin sekitar 70 atau 80%. Sebagaimana kataku saya lakukan ini cukup lama dan iblis mendapat lebih banyak tempat dalam hidup seseorang lewat tidak mengampuni lebih daripada hal-hal lainnya. Saudara tak bisa memiliki hubungan benar dengan Allah dengan tidak mengampuni di hati. Ya kau tak tahu yang mereka lakukan kepadaku, ini tidak penting. Apapun yang dilakukan seseorang padamu, tak sedikit pun sebanding dengan perbuatan kita pada Yesus. Ia tak meminta kita melakukan hal yang dia tak lakukan bagi kita. Amin. Bukan hanya Allah memberitahuku untuk mengampuni ayahku yang melecehkanku dan ibuku yang mengetahui hal ini dan membiarkannya. Ayahku melecehkanku secara seksual selama sekitar 15 tahun dengan rutin. Saat saya beranjak dewasa, ia menjadikanku simpanannya. Ia curi masa kecilku, ia curi kepolosanku. Ia membuatku begitu penuh ketakutan hingga saya dilumpuhkan. Dan butuh waktu sekitar 40 tahun bagiku untuk mengatasi semua hal itu. Tapi Allah memberitahuku, ampunilah mereka dan bukan hanya mengampuni mereka, ia memintaku uruslah mereka di masa tua mereka sampai mereka tiada dan mereka hidup cukup lama. Saat ku katakan ya, tak kupikir mereka akan hidup selama itu. Kataku ya, saya bisa melakukan ini selama 2, 3, 4 tahun, 13 tahun. Ya, aku beritahu saudara kenyataannya. Pergi ke rumah jompo dan mengunjungi mereka. Membayar segalanya. Mengantar mereka ke janji temu dokter. Saya akan jujur dan memberitahumu bahwa tidak sekalipun keinginanku ada saat kukunjungi rumah jompo itu. Dengarkan saya, saudara tak perlu mau melakukan yang benar untuk melakukannya. Kupikir semua orang di sini perlu mendengar itu. Lalu saya datang ke sana.
Dan ini termasuk semua orang di atas sana. Saudara tak perlu ingin melakukan hal yang benar untuk melakukannya. Saudara tak perlu ingin melakukan hal yang benar untuk melakukannya. Pada kenyataannya, terkadang semakin sakit rasanya saat melakukan hal yang benar, semakin besarlah kekuatannya. Karena jika saudara mau melakukan hal yang benar saat sakit, ayo. Saya tak mau lakukan itu. Oh, tapi ku beritahu. Jika saudara ingin membalas sang iblis terhadap apa yang telah ia perbuat, berbuat baiklah pada yang menyakitimu. Ayo, ini yang saudara perlu lakukan untuk berbuat baik pada seseorang yang menyakiti dirimu. Ampuni, dan biasakanlah melakukannya, cepatlah melakukannya. Ampuni seseorang saat mereka masih dalam proses menyinggungmu. Ya, jadi bicaralah dengan dirimu dan berkata, lakukan yang terbaik iblis, aku tak akan menjadi marah. Saya sudah pernah mengalaminya. Takkan mau kulakukan lagi.